Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Ya. Udah nyaman belum? Suruhnya masih nanya aku kan. Sudah. Sudah beneran? Iya. Oke, gak boleh yang berubah lagi? Enggak, sudah. Udah. Oke. Di luar panas banget ya Mbak ya? Iya, Ibu, panas. Oh panas ya, ini mungkin barangkali butuh tisu atau ya basuh muka. Terima kasih, Ibu. Oh Sudah. Iya. Udah nyaman beneran ya? Iya, sudah. Oke, gimana tadi nyasar nggak ke sini? Oh, sempat ada kendala, Ibu, tadi. Kendala apa ya Mbak? Udah banyak bocor. Oh, ini bocor. Tapi udah beres, sudah bisa jalan. Sudah. Oh ya, sempet nonton nggak ini tadi? Iya, dikit tadi. Oh, Sempat ya. nyari tambal ban. Oh ya, mau minum kah atau ambilin? Sudah, Ibu, sudah. Terima kasih. Iya. Ini dengan Mbak siapa yang belum kenalan kita? Saya Lilis, Ibu. Oh, Mbak Lilis ya. Saya Aurora, nanti bisa panggil Ibu atau Mbak Aurora juga nggak apa-apa. Iya, Ibu Aurora. Iya gitu. Oke, Mbak ini kuliah atau kerja atau gimana ya Mbak? Saya kuliah, Ibu. Oh kuliah, semester berapa Mbak? Udah semester 5. Oh semester 5. Ngambil apa Mbak? Ambil bimbingan dan konseling. Oh bimbingan konseling. Oh mau jadi saya ya nanti? Iya, calon nih, Bu. Doakan. Iya, semoga lancar ya Mbak Lilis. Oke, kayaknya Mbak Lilis ada keperluan dengan saya. Ada apa ya Mbak? Jadi gini, Bu, saya datang ke sini ingin menceritakan permasalahan saya kepada Ibu. Oh, mau konseling individu. Iya. Sebelumnya Mbak Lilis pernah konseling individu atau belum? Sebelumnya belum pernah, Bu. Oh belum pernah. Oke, saya jelaskan dikit ya konseling individu itu gimana. Jadi konseling individu adalah proses bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor itu saya kepada konselor itu Mbak Lilis untuk membantu masalahnya Mbak Lilis di sini. Jadi konselor itu perannya sebagai fasilitator, menjembatani permasalahannya Mbak Lilis, membantu gitulah. Gimana Mbak Lilis, sudah paham? Sudah, Ibu, sudah paham. Oh, sudah paham. Oke. Dalam proses konseling ini ada asas-asas yang mendasarinya, di mana ada asas kerahasiaan. Itu Mbak Lilis menceritakan permasalahannya, cukup saya dan Mbak Lilis yang tahu. Dijamin saya tidak akan membocorkannya, dijamin rahasianya itu aman sama saya. Terus ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Lilis datang untuk konseling ini tanpa ada paksaan. Jadi Mbak Lilis datang untuk kemauan sendiri. Di sini Mbak Lilis ini ya konselingnya atas dasar sendiri kan ya? Iya, Ibu. Oke, terus ada asas keterbukaan, di mana Mbak Lilis itu nanti menceritakan permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Di mana Mbak Lilis sudah paham apa belum? Sudah, Ibu. Oke, sudah paham ya. Mau dalam proses konseling ini ada durasi, biasanya ada durasi 30 menit sampai 45 menit. Kira-kira Mbak Lilis mau nyaman yang mana untuk proses konseling 30 atau 45 menit? Saya rasa yang 30 menit saja, Ibu. Mau 30 menit ya? Iya. Untuk tempatnya mau di sini atau pindah tempat? Oh, boleh di sini saja. Di sini ya. Berarti Mbak Lilis di sini mau melakukan konseling individu dengan durasi 30 menit dan tempatnya di sini ya Mbak Lilis. Iya. Oke. Kalau misalnya Mbak Lilis sudah nyaman, gak apa-apa, silahkan ceritakan. Sudah siap atau belum? Ya, tarik nafas saja dulu. Enakin. Kalau udah siap, baru deh cerita gimana. Jadi ini agak privasi ya, Ibu. Oh ya. Jadi aman ya, Ibu, kalau saya cerita ya. Silakan Mbak Lilis menceritakan permasalahan apapun, nanti saya jamin aman. Keluhan apa, masalah-masalah apa, terus. Jadi gini, Ibu. Saya punya teman dekat. Kebetulan saya dekat itu sudah beberapa bulan yang lalu. Apa aja kayak teman spesial gitu ya, Ibu. Oh ya. Ketika saya menjalani hubungan sama dia, saya tuh merasa seperti saya tuh dituntut untuk melakukan apa yang dia mau gitu, Bu. Melakukan kayak semisal dia menuntut saya, kamu harus gini, kamu harus mengerti apa mau saya. Seperti itu. Tapi sedangkan
saya sendiri tuh kan juga punya keterbatasan untuk melakukan itu ibu. Jadi saya rasa kok gini sih, kayak nggak nyaman gitu. Terus akhirnya ya udah aku mencoba untuk mengalah, tapi tetap aja dia tetap seperti itu ibu. Tetap nggak apa ya, nggak berubah gitu. Meskipun saya sudah mencoba untuk berbicara kalau aku tuh nggak suka kayak gini, kamu jangan kayak gini, biar aku aja yang ngelakuin gitu. Melakukan sebisaku gitu ibu. Jadi aku kayak gimana gitu. Terus akhirnya lama kelamaan saya masih menjalani hubungan sama dia. Kayak setiap ada permasalahan kan, kalau permasalahan itu kalau udah selesai ya sudah ibu ya. Tapi ini misal udah selesai terus didebatkan lagi di kemudian hari gitu. Diungkit gitu ya berarti. Iya seperti itu. Nah saya kan kayak gimana gitu loh, untuk apa sih untuk mengungkit permasalahan kembali sedangkan itu permasalahan kan udah selesai gitu loh. Kan toh juga kan nggak bisa diulang kembali gitu. Tapi dia tuh tetap aja udah minta maaf, aku udah berulang kali untuk mencoba untuk ngapain sih gitu loh, kalau udah ya udah gitu loh. Tapi tetap aja gitu. Kayak saya merasa kayak bingung gitu loh, mau ngapain ya. Aku udah berusaha untuk kasih yang intinya yang apa yang bisa saya lakukan itu saya mencoba untuk kasih ke dia gitu. Kayak ya gimana gitu loh bu, nggak nyaman. Oke. Mbak Lilis bisa mungkin bisa kasih contoh gimana sih, kayak disuruh gimana terus Mbak Lilis udah ngelakuin tapi kayak masih belum bisa gitu, gimana emang biasanya contohnya gimana? Contohnya tuh seperti saya kan orangnya jarang olahraga ya ibu ya. Oke, olahraga ya. Sedangkan di bidang dia itu yaitu bidang olahraga. Alarmnya dia tuh baik ibu untuk jaga pola makan saya, jaga kesehatan saya itu dia baiknya. Nah, cuma saya nggak bisa menerima karena kayak bukan saya gitu bu. Kayak iya aku nggak pernah melakukan itu gitu loh. Iya pasti ada step by step lah untuk aku semisal untuk menuruti apa maunya dia gitu. Jadi saya juga berusaha gitu. Nah dengan dia kayak gimana kamu, kayak menanyakan gitu loh, kan kayak saya merasa risih gitu loh. Udah lah kalau bisa aku nggak mau ya udah gitu, aku akan melakukan apa yang aku bisa gitu kayak gitu tuh. Terus selain itu ada permasalahan yang apa ya, dia tadi yang mengungkit masa lalu gitu. Untuk apa gitu loh, kok masa lalu ya anggap aja itu sebuah pelajaran gitu, ngapain untuk kembali gitu. Terus apa ya, kayak saya merasa gimana gitu loh bu. Sempat itu dia tuh bilang gini kan, dia itu ya nggak terlalu gendut juga nggak terlalu kurus, jadi bisa aja. Terus dia bilang gini, gimana aku bisa gemuk kalau kamu nggak pernah, kalau aku sama kamu nggak pernah bahagiain gitu. Kan saya merasa oh berarti kamu sama aku nggak pernah bahagia. Bukan saya merasa seperti itu kayak gitu. Kayak apa ya, apa yang aku lakukan, apa yang intinya kayak perasaan suka gitu itu nggak ada artinya gitu loh. Kayak merasa kurang gitu bu. Jadi kayak ini kan kayak apa yang saya lakukan itu kok salah gitu loh, nggak pernah ada artinya gitu. Kayak merasa kayak duh capek gitu kalau digituin. Oke, jadi di sini tuh Mbak Lilis ngerasa nggak nyaman banget ya sama dia. Saya mengerti perasaannya gimana, perasaannya Mbak Lilis itu kayak gimana. Sebenarnya Mbak Lilis ngobrolin masalah ini tuh
juga didebat gitu sama dia. Maksudnya kayak misal ini Mbak Lilis berbicara gitu kan, nah, udah ngejelasin alasannya Mbak Lilis tapi itu kayak didebat gitu sama dia. Jadi gini Bu, ketika itu, iya itu jadi perdebatan kalau di chat. Kalau saya ya itu kayak kok gitu apa, kayak keras kepala, apa yang dia mau tuh harus terjadi, harus saya lakukan seperti itu. Tapi ketika saya bertemu dengan dia langsung seperti ini, itu enggak ya, kayak ya biasa, kayak dia kayak nggak punya masalah gitu loh Bu, kayak dia udah gitu. Tapi yang saya bingungkan tuh, terus kenapa kalau setiap di chat kok kamu berani dekat aku gitu. Jadi kalau ketemu itu ya biasa aja gitu, kayak ngobrol santai ya, kayak jalan-jalan biasa gitu. Iya, kayak dia kayak nggak ada punya masalah gitu. Tapi terkadang saya itu merasa ya namanya cewek ya Bu ya, kalau nggak nyaman kan nggak enak gitu loh. Kan enak kalau gini kok nggak diselesaikan, kok kamu gitu, intinya kok ya nggak apa lupain lah kalau ketemu gitu. Tapi kok semalam kok di chat kok kamu berani deket aku, sampai ya kadang tuh apa ya, sempat celetuk omong kasar, kan saya nggak suka kayak gitu. Ya kok gini banget ya, ya gitu deh. Oke, saya tahu gimana rasanya jadi Mbak Lilis, rasanya nggak nyaman dalam satu hubungan. Oke, dalam mengatasi hal ini Mbak Lilis jadi mau ngapain? Ya saya mencoba untuk menjelaskan semuanya, udah berkali-kali saya lakukan, sudah berkali-kali saya ungkapkan apa yang saya rasakan ke dia. Tapi ya apa ya, dia sama aja gitu loh Bu. Waktu awal-awal dulu itu dia saya merasa saya cuekin dia selama beberapa bulan. Tapi dia tuh tetap ya, tetap berjuang gitu loh. Nah dari situ itu jadi kayak bumerang buat saya gitu loh, kayak apa ya, ngungkit gitu loh Bu. Oh kamu nggak inget ya aku kayak gini, kamu nggak inget ya berjuang kayak gini gitu kan. Saya merasa loh kok kamu berjuang ya udah gitu loh. Coba saya tuh sempat bilang gini, kamu loh mau berjuang gitu aja cuma beberapa bulan aja kamu udah mengungkit, sedangkan ada orang lain yang berjuang yang lebih tapi dia biasa aja gitu loh. Seperti itu, kayak apa ya, kayak keadilan gitu, minta keadilan kepada saya. Seperti itu, nggak nyaman banget gitu kalau menjalani kayak gitu Bu. Berarti di sini tuh Mbak Lilis, maaf ya sinyalnya kurang gimana gitu. Jadi di sini tuh Mbak Lilis dalam menjalani hubungan itu kayak sering ngalah gitu ya daripada dia, kayak dia tuh suka keras kepala sendiri gitu. Kalau menurut pandangan saya merasa seperti itu Ibu. Tapi entah kalau menurut pandangan dia seperti apa. Tapi terkadang itu dia tuh juga ngalah kalau saya gitu, dia juga ngalah. Tapi ya itu tadi, kalau udah debat ya itu berarti di situ. Berarti kayak intensitas ngalahnya dia tuh jarang banget gitu kan, atau gimana? Mungkin saya pun ke situ. Biasanya kalau marah tuh ya langsung debat gitu, atau ada cara lain mungkin kayak silent treatment kayak ngediemin atau gimana gitu. Nah, jadi kayak mancing-mancing gitu loh Bu, mancing permasalahan, terus tiba-tiba ujung-ujungnya bahas yang ini gitu, bahas yang ini. Jadi kalau misalnya balik berantem itu permasalahan, misalnya permasalahan A ya, nah itu nanti ngungkit ke masalah B, C gitu lah, narik gitu, atau A ini sebenarnya masalahnya belum kelar tapi kayak ungkit terus gitu. Iya, kayak mungkit-mungkit gitu Bu, Lebih yang ke A yang mungkit gitu ya. Nah ujung-ujungnya itu balik lagi masalah itu yang diungkit, gitu aja terus.
Terus kira-kira kayak rencananya Mbak Lilis ini nanti mau gimana? Ya kalau menurut saya sih Bu, gimana ya, saya juga udah capek dengan sikap dia yang seperti itu. Mungkin dia benar suka sama saya, tapi dengan cara dia yang seperti itu sama aja dia nyakiti saya, dan secara tidak langsung saya juga menyakiti dia. Gitu. Jadi ya saya ingin untuk mengakhiri gitu, apa itu adalah jalan yang terbaik itu. Oke, jadi di sini kan Mbak Lilis yang menjalani hubungan. Mbak Lilis sudah tahu kalau Mbak Lilis sudah nggak nyaman. Nah, untuk masalah Mbak Lilis ingin lanjut atau tidak atau gimana, itu kan Mbak Lilis yang menjalani. Kalau Mbak Lilis masih kuat ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Mbak Lilis ya udah nggak bisa ya silakan. Itu semua kembali ke Mbak Lilis. Mbak Lilis maunya yang gimana, nyamannya yang gimana. Yang terpenting itu adalah self love, sayang diri sendiri. Itu Mbak Lilis. Tapi Ibu, ketika saya ingin mengakhiri hubungan itu, kayak dia tuh kayak mohon-mohon gitu loh Bu, kayak "Bu, kamu jangan pergi, kamu jangan ninggalin aku, kamu nggak inget apa komitmen gini. Terus ya sedangkan saya kan ya capek gitu loh Bu dengan sikap dia yang seperti itu gitu. Kadang awalnya tuh ya kayak masih kasihan, tapi aku juga merasa aku tersakiti dengan dia yang seperti itu. Terus masih bingung gitu Bu, mau apa yang harus saya lakukan. Oke, ya kembali lagi yang tadi itu semua yang ngejalanin Mbak Lilis. Mbak Lilis tahu gimana kuatnya Mbak Lilis kayak gimana dalam hubungan. Kan Mbak Lilis yang ngejalanin. Kalau misalnya emang Mbak kuat ya udah nggak apa-apa, Mbak Lilis jangan dipaksain. Tapi kalau misalnya Mbak Lilis masih sanggup, maka dalam cinta hubungan kan cintailah sewajarnya. Yang terpenting itu diri sendiri. Kalau misalnya Mbak Lilis yang sakit kan Mbak Lilis sendiri kan yang kesusahan. Mbak Lilis Gitu ya Bu. Ya saya akan mencoba untuk memikirkan kembali apa yang harus saya lakukan. Yang terpenting saya jangan seperti ini, saya nggak suka gitu ya. Oke, gimana Mbak Lilis udah ngerasa nyaman atau masih ada yang perlu diungkapin? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, sesi konseling hari ini bisa diakhiri berarti ya Mbak Lilis. Ya Ibu. Oke, terima kasih banget Mbak Lilis mau cerita sama saya. Terima kasih Mbak Lilis gak mau memendam perasaan, nanti jadinya Mbak Lilis sendiri kan yang sakit ya. Terima kasih ya. Misal Mbak Lilis nanti dalam hubungan ini masih ada kebingungan atau pengen cerita lagi, silakan datang ke saya. Jangan takut, saya terbuka lebar buat Mbak Lilis kok. Ya. Terima kasih ya Ibu. Mohon maaf mengambil waktunya. Ya, terima kasih Mbak Lilis, hati-hati di jalan ya.